Selamat sore semuanya. Sore. Senang bisa ketemu lagi Pak Irwan Cirut. Sudah sekian lama. So, welcome back. Pak Steve, thank you for musik yang indah sekali. Sudah dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Vero, thank you juga. Jadi ingat ya, berapa tahun yang lalu saya diundang untuk khotbah di bulan Februari. Pada waktu itu adalah minggu yang paling dekat dengan hari Valentine dan minggu yang paling dekat dengan Chinese New Year. Masuk ke dalam gedung gereja, pembicara tamu, bukan di House for Nation. Pak pendetanya datang bisikin saya, Pak Eri, jangan ngomong-ngomong apa-apa soal Chinese New Year dan jangan ngomong apa-apa soal hari Valentine ya. Ya, saya bilang ya, jadi saudara ada gereja-gereja tertentu, nggak ada yang salah, nggak ada yang betul, yang barangkali nggak terlalu happy untuk mix atau menggabungkan Valentine dengan ibadah gereja atau Chinese New Year. Mereka barangkali punya pandangan yang berbeda. Di House for Nation, we are happy to celebrate Valentine, we are happy to celebrate Chinese New Year. Kalau perlu ada New Year yang lainnya juga boleh. Kalau perlu tiap minggu ada New Year gitu ya. It's good. Terima kasih Vero sudah ingatkan kembali soal pentingnya kasih sayang. Dan tentu khotbah hari ini, minggu lalu kita sudah belajar dari perumpamaan tentang orang yang menyewakan kebun anggur, kalau masih ingat ya. Dan kita akan lanjutkan masih dari Markus pasal yang ke-12. Sebelumnya saya undang kita untuk berdoa ya, untuk bisa siap mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang kembali ke hadapan-Mu siang hari ini. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan. Kami mau mengambil keputusan siang hari ini untuk menyiapkan telinga dan menyiapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Saya juga mengambil keputusan untuk mendedikasikan mulut dan lidah dan bibir saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena itu Tuhan yang menolong supaya hamba boleh taat kepada firman Tuhan dan menyampaikan apa yang harus disampaikan. Dan Tuhan tolong kami semua yang ada dalam ruangan ini untuk juga taat, mendengarkan dan menerima apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami dan apa yang kami harus lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan melalui firman. Terima kasih Tuhan Yesus, lembutkan hati kami. Roh Kudus kami undang untuk bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari lihat Injil Markus pasal yang ke-12. Ini mengenai pertanyaan dari orang Saduki ya, mengenai kebangkitan. Mulai ayat ke-18 sampai ayat 27 sebetulnya ini persis persiapan khotbahnya sama dengan yang minggu lalu. Sebetulnya ayat 18 sampai ayat 27 itu independen, bisa menjadi satu khotbah sendiri gitu ya. Tapi saya pikir it is very proper ya untuk juga membahas mengenai hukum yang terutama mulai ayat ke-28 sampai ayat ke-34 karena dua alasan ya. Alasan pertama karena pada ayat ke-28 itu ada koneksi ya, koneksi antara pertanyaan orang Saduki dengan hukum yang terutama. Saya bacakan dulu ayat 28 ya. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orang-orang itu, orang-orang Saduki, datang kepadanya dan bertanya. Jadi dua perikop ini, jadi perikop pertanyaan orang Saduki dan mengenai hukum yang terutama, somehow ada connection di ayat ke-28. Alasan yang kedua kenapa saya membahas mengenai hukum yang terutama sama dengan yang disampaikan oleh Vero, besok hari Valentine ya, dan hukum yang terutama itu adalah hukum kasih. Jadi
significant coincidence, gitu ya. Hari ini kita sampai kepada bagian ini. Saya akan bacakan mulai ayat 18. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka, orang-orang Saduki ini bertanya kepadanya, Guru, Musa, perhatikan ya, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga dan begitu seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan dan akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu pun mati. Jadi 7 laki-laki mati lalu perempuannya juga mati. Pada hari kebangkitan, nah ini perhatikan ya, jadi orang-orang Saduki ini nanyanya bukan pada hari kebangkitan, kira-kira gini. Kalau memang betul kebangkitan itu ada, nangkep ya. Jadi mereka tidak percaya kebangkitan, jadi mereka akan bertanya di ayat yang ke-23, kalau betul kebangkitan itu ada, gitu ya, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, nah ini menarik ya, ini 2 kali Yesus ngomong ini ya. Kamu sesat justru karena kamu, nomor 1, tidak mengenal kitab suci. Nomor 2, tidak mengenal kuasa Allah. Sebab apabila orang-orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Jadi 2 kali diberitahu sesat, gitu ya. Pertama dikatakan kamu sesat, kedua diberitahu kamu benar-benar sesat. Nah ini khotbah bagian pertama ya dari orang Saduki. Singkat cerita, orang Saduki itu punya ciri khas. Pertama saya mesti beritahu dulu. Orang Saduki itu sekte ya. Kita bilang sektenya Saduki. Orang Farisi juga sekte ya. Nah kalau kita lihat ayat pasal yang ke-12, minggu lalu pada waktu Yesus berbicara mengenai perumpamaan orang yang menyewakan kebun anggur, itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus berbicara kepada ahli Taurat, kepada pemimpin agama. Taunya dari mana? Taunya dari perikop yang terakhir pasal ke-11. Jadi Yesus in conversation dengan pemimpin agama, ahli Taurat. Endingnya mereka sakit hati karena mereka sadar bahwa perumpamaan itu adalah tentang mereka. Ya, seolah-olah Tuhan Yesus nyindir para ahli Taurat dan pemimpin agama, gitu ya. Lalu perikop berikutnya mengenai membayar pajak kepada kaisar, itu Tuhan Yesus ngomong sama 2 kelompok. Yang satu orang Farisi juga sekte, ya, sekte yang sangat bagus. Jadi sekte yang sangat rohani, orang Farisi, taat kepada Taurat, observing the law, yaitu orang Farisi. Dan kemudian dia berbicara kepada kelompok lain, saya tidak bilang itu sekte, yaitu kelompok Herodians, ya, kelompok liberal. Saya suka mengatakan orang Herodians itu kayak partai liberal, orang Farisi kayak partai Republik, gitu ya, atau konservatif kalau di Kanada, kalau di Amerika Republik dan Demokrat, seperti itu ya. Nah setelah itu selesai, sekarang Yesus ngobrol sama sekte lainnya, orang Saduki. Yang menarik saudara, orang Saduki sekarang kalau Bapak Ibu ke Israel tidak ketemu lagi orang Saduki.
Kalau jalan-jalan ke Israel nyari orang Farisi, tidak ada lagi orang Farisi. Ya, jadi ini ajaib nih ya. Apakah kebetulan apa enggak kebetulan enggak tahu, tapi semua orang-orang ini tidak ada lagi. Yang ada sampai hari ini cuma pengikut Yesus. Luar biasa ya. Saduki habis, dan habisnya sudah lama. Ya, sebelum abad pertama berakhir, sekitar tahun 70, Saduki mulai hilang, Farisi mulai hilang, tidak ada lagi dalam diskusi sejarah gitu ya. Tapi pengikut Yesus sampai hari ini 2000 tahun lebih masih ada. Itu kesaksian yang luar biasa gitu ya. Ada sekte lain lagi yang juga penting kalau Bapak Ibu suka memperhatikan mengenai teks-teks di Laut Mati, Qumran, itu ada sekte lain lagi yang kita sebut sebagai essence. Essence itu orang yang tidak publicly tapi secara personal, secara pribadi itu observing, punya kehidupan rohani yang luar biasa hebatnya. Jadi punya kalau devotional itu luar biasa, jadi sangat rohani sekali dalam hubungan dengan Tuhan, sangat zealous, sangat mati-matian hidup buat Tuhan. Sekarang juga sudah ada lagi, ya. Tapi kita masih punya kitab-kitab yang mereka preserve, yaitu orang-orang mengatakan itu adalah dokumen Laut Mati atau dokumen Qumran, ya. Yang sekarang ada sampai hari ini, ya cuman pengikut Yesus saja. Luar biasa ya, Yesus tidak bikin sekte, tapi sampai hari ini saya kagum gitu, lihat seperti itu. Nah saudara, orang Saduki punya ciri khas nomor 1. Kitab sucinya orang Saduki adalah tulisan Musa. Nah itu aja. Jadi Taurat tuh ya, kalau sekarang kita mengenal dalam bahasa modern, Kejadian sampai Ulangan, itu pegangannya orang Saduki. Itu kitab sucinya mereka itu saja. Maka itu kalau perhatikan, tadi saya ulangi 2 kali. Ya, orang Saduki mengatakan perhatikan apa yang ditulis oleh Musa. Hanya boleh yang ditulis. Yang tidak ditulis tidak boleh. Orang Farisi percaya kepada apa yang ditulis oleh Musa dan apa yang dikatakan oleh Musa. Kalau saya belajar teologi itu ada written tradition atau belajar literatur gitu ya, tapi juga ada oral tradition ya. Ada buku yang ditulis oleh, kalau Presiden Indonesia Soekarno dulu barangkali ya, saya punya di rumah tuh bukunya tebal-tebal ya. Panji Revolusi, warisan dari ayah saya. Setebal gini, satunya 2 volume. Itu tulisan dari Insinyur Soekarno. Itu yang dipegang oleh orang Saduki, tulisan dari Musa. Tapi Soekarno suka pidato, right? Pidato di mana-mana, direkod sama orang-orang, bukan direkod pakai mesin, nggak ada iPhone dulu kan, cuma direkod di ingatan-ingatan gitu. Kemudian diteruskan kepada orang lain, ini nih kata-kata mutiara dari Pak Karno, suaranya begini, suaranya begini. Orang Saduki bilang tidak berlaku itu. Jadi kalau Musa pernah pidato di sana, di sini, kemudian direkod sama orang, disampaikan dari mulut ke mulut, orang Saduki bilang no. Maka itu ya, orang Saduki tadi yang kita baca, perhatikan bahwa Musa pernah menuliskan. Lalu Yesus balasnya, perhatikan, tidakkah kamu membaca? Jadi membaca itu apa yang dituliskan oleh Musa. Ya, nomor 1 itu. Jadi orang Saduki itu very limited. Pertama, dasarnya adalah Taurat. Kedua, dasarnya adalah apa yang tertulis. Very literalistic ya, dan based on Taurat. Tapi it's not too bad. It's not too bad. Kenapa? Karena pada zaman Yesus kita tidak punya perjanjian lama yang komplit. Ya, katakanlah kita percaya semua kitabnya udah tertulis, tapi kita tidak punya komplit. Yang kita tahu dalam perjanjian baru at least ada kitab Taurat dan ada kitab Mazmur. The rest big questions, kita tidak tahu. Ya, jadi kalau bisa percaya sama Taurat aja, it's good. Ya, tidak salah, gitu ya, kira-kira begitu. Yang kedua, orang Saduki seperti yang dituliskan, bahkan judul dari Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, tidak percaya dengan kebangkitan. Tidak percaya dengan kebangkitan. Dan yang terakhir, orang Saduki cenderung tidak percaya dengan hal-hal yang sifatnya supranatural. Ya, tidak percaya ada malaikat. Tadi kita baca ya, tidak percaya ada malaikat, tidak percaya ada
malaikat itu yang baik ya, yang jahat demonik gitu ya, roh-roh itu yang jahat, tidak percaya mereka. Orang Saduki itu very realistik, apa yang dilihat dengan mata, apa yang bisa dirasakan dengan lidah, dengan tangan, yang bisa didengarkan dengan telinga, that is the truth. Ya, jadi itu saja. Ya, jadi sesuatu yang aneh-aneh, apalagi kebangkitan, itu mereka tidak bisa terima. Ya, nah orang Saduki itu kalau sekarang seperti apa gitu ya? Ya mungkin orang-orang yang hidupnya nomor satu percaya kepada Taurat, itu agama penting. Saya bilang is not bad gitu ya. Nggak usah terima Mazmur, nggak usah terima yang lain. Bukan saya bilang tapi pada waktu itu, pada waktu perjanjian baru kita nggak punya Alkitab perjanjian lama. Jadi ada kitab Taurat tentu dipakai dalam ibadah di bait suci, ada Mazmur, tapi orang nggak tahu mana yang punya otoritas. Apakah kitab Hosea punya otoritas? Apakah Amos punya otoritas? Nggak tahu. Kita tahu kan setelah abad keempat, setelah konsili di Nicaea, kita punya Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi sebelum itu, we don't know. Orang nggak tahu mana yang punya otoritas, gitu ya. Jadi kalau mereka bisa percaya kepada Taurat, well, not bad, ya. Jadi itu agama mereka. Tetapi mereka punya problem. Yang pertama, mereka nggak percaya pada kebangkitan, dan yang kedua, mereka nggak percaya dengan hal yang supernatural. Apalagi kebangkitan itu is on the top, yang paling supernatural. Yang terjadi dalam hidup Tuhan Yesus dan yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita biasanya kalau orang sakit gitu berdoa minta mujizat sembuh, ada kan ya, kita suka ya minta mujizat sembuh ya. Kadang-kadang sakitnya batuk juga minta mujizat sembuh, which is why not gitu ya. Kan mujizat bukan hanya untuk cancer gitu kan, untuk batuk juga perlu mujizat ya, sakit ginjal juga perlu mujizat, sakit apa aja perlu mujizat ya. Tapi kalau sakitnya berat-berat kayak cancer, beberapa orang masih mikir-mikir, ya karena Kristen berdoa deh minta mujizat, tapi sebenarnya dalam hatinya kayaknya nggak mungkin nih gitu ya. Itu manusiawi, termasuk saya, ngaku aja ya. Kalau sakitnya berat, doanya ya doa, mengucapkan doa, tapi kayaknya nih enggak ya. Tapi saudara, jarang di antara kita datang ke ibadah penghiburan gitu ya dengan iman, datang saya mau mendoakan ini supaya dia bangkit dari peti matinya. Enggak ya. Kita pun meskipun kita bukan orang Saduki gitu ya, kita enggak berpikir event gitu ya. Even kalau kita itu percaya dan segala macam, kita tidak berpikir untuk meninggal ya sudah, meninggal aja ya. Jadi ada degree-nya, sakit ringan, sakit berat, meninggal ya. Nah orang Saduki tidak percaya akan kebangkitan, maka itu dia bertanya kepada Yesus, kalaupun sampai orang-orang ini bangkit nanti, siapa suami dari perempuan ini? Ya, itu pertanyaannya. Nah saudara, saya tidak akan khotbah yang rumit-rumit ya. Saya punya 3 poin yang saya mau sampaikan hari ini ya, untuk kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, betapa pentingnya kitab suci ya. Kita bersyukur, saya bilang saya tidak mau attacking orang Saduki karena mereka percaya hanya pada Taurat Musa, tapi saya mengatakan kita sekarang punya kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Betapa pentingnya kitab suci dan betapa fatalnya kalau kita itu hidup dengan mengatakan bahwa kitab ini lebih penting dibandingkan dengan kitab yang lain. Atau kalau saudara mengatakan aku sukanya hanya pada kitab ini saja, tapi aku tidak suka dengan kitab yang lain. Nah itu betapa fatalnya ya. Di dalam studi, kalau kita studi Alkitab ada istilah namanya kanon di dalam kanon. Ya, kalau tahu kanon ya, kanon itu adalah 66 kitab yang ada di dalam Alkitab kita ini, dikanonkan oleh Konsili Nicaea dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau kitab itu dikanonkan, artinya kitab itu punya otoritas
Jadi dia punya otoritas ya. Tentu kanon itu tidak terjadi hanya dalam satu hari konsili, kemudian tiba-tiba rapat berdoa muncul 66 nama kitab, tidak seperti itu. Kenapa ada 66? Karena dipakai dalam sejarah gereja, dipakai dalam sejarah orang Yahudi, kitab-kitab yang dipakai dalam ibadah mereka. Banyak kitab-kitab yang lain juga, tapi by the work of the Holy Spirit pada abad keempat ditetapkan 66 kitab itu. Ya, jadi kalau misalnya ada orang mengatakan, saya senang banget sama surat Roma. Oh, Roma itu surat yang luar biasa. Banyak orang yang bertobat karena surat Roma. Ya, karena baca surat Roma tiba-tiba bertobat. Contohnya siapa? Agustinus, ya, Martin Luther. Orang-orang besar bertobat gara-gara baca kitab Roma, terus tiba-tiba bertobat. Ya, luar biasa. Ya, tapi saya enggak. Biasanya kalau orang suka surat Roma, orang bilang, ya aku suka surat Roma, tapi aku enggak suka dengan surat Galatia. Ya, misalnya gitu. Susah ya, karena Roma sama Galatia mirip. Ya, jadi aku suka dengan surat Roma, tapi aku enggak suka dengan surat Yakobus. Sangat mungkin. Ya, kalau kita baca sekilas, tidak memahami dengan baik-baik the whole Bible, Roma sama Yakobus somehow kayak kiri dan kanan, utara dan selatan, barat dan timur, gitu ya. Jadi orang yang getol sama Roma, getol sama Galatia, tidak suka dengan Yakobus. Ya, Martin Luther tidak suka dengan Yakobus, tidak terlalu suka dengan Yakobus, kira-kira begitu ya. Dia suka dengan Roma, Yakobus buat dia secondary. Saya tidak mengatakan bahwa Martin Luther salah atau bagaimana, gitu ya. Tapi saudara, kita perlu hidup mendasarkan hidup kita kepada the whole Bible, seluruh isi dari kitab suci, pesan dari Tuhan. Jadi kita tidak mau untuk mengambil karena aku suka dengan buku itu, maka buku itu punya otoritas yang lebih penting. Karena aku suka dengan tokoh itu, aku suka dengan Daud, maka aku akan mencontoh hidupnya Daud, tapi aku tidak mau mencontoh hidupnya Paulus karena aku tidak suka dia, misalnya begitu. Ya, kita tidak bisa memilih karena iman kita itu bukan pilihan dan bukan selera kita. Iman kita itu bukan kita yang memilih dasar bukunya apa. Iman kita itu bukan kita memilih siapa tokoh yang akan kita ikuti. Iman kita itu dasarnya adalah firman Tuhan. Saya punya grup WhatsApp SMA ya. Meskipun namanya SMA Kristen, diskusinya ngawur-ngawurnya gitu. Ya, ngawur-ngawurnya diskusinya. Dan satu kali, tapi bukan tidak ada pentingnya, penting ya. Meskipun namanya SMA Kristen, diskusi mengenai poligami, ya boleh atau enggak poligami, ya ini SMA Kristen ya. Dan tentu ada di angkatan saya ada 3 orang yang pendeta, jadi mereka assume pendeta tahu segala sesuatu, which is not. Jadi dan saya bukan malas, tapi saya berusaha sebisa mungkin menahan diri untuk tidak terlibat dengan debat di WhatsApp. Buat saya tidak ada produktifnya sama sekali, gitu ya. Nah, tentu ada yang nimbrung-nimbrung hanya dengan untuk bercanda saja. Dan kebetulan ada teman saya yang kebetulan meskipun dari SMA Kristen itu memeluk agama Islam, dan ini luar biasa, dan istrinya 4, kebetulan 4, ya, satu angkatan dengan saya. Jadi diskusinya ada saksi mata yang real yang mengalami itu, gitu ya. Jadi lalu ada yang mengatakan begini, loh, Daud kan istrinya lebih dari 1, ya kan? Nah, ini yang nanya, ya saya tahu orangnya awam sekali. Itu kan ada di Alkitab. Kalau begitu, kita juga boleh dong punya istri lebih dari 1. Ya, itu pertanyaan yang paling simpel sekali. Karena di Alkitab ada tokoh seperti itu, lalu kita boleh. Jadi orangnya mengatakan, aku mau ikut Daud saja kalau gitu. Ya, ikut Daud boleh punya istrinya lebih 1. Kemudian ada satu teman lagi bilang, betul. Wah, ini jawaban membuat saya kaget dan baru pertama kali saya dengar. Dia bilang gini, kalau Daud istrinya cuma 1, tidak akan ada Tuhan Yesus. Well, betul, ada betulnya gitu ya. Karena Yesus bukan keturunan dari istri Daud yang pertama gitu. Jadi Daud perlu punya istri yang seterusnya, ya, yang berikutnya untuk kemudian ada Tuhan Yesus.
Wah, ini juga pertanyaan yang tidak mudah gitu ya. Nanti di WhatsApp tanya, Eri mana gitu. Wah, saya juga tidak tahu jawabannya nih ya, pertanyaan seperti ini. Tapi saudara, Kristenan itu tidak bisa kita memilih-milih aku mau ikut Daud. Dan tentu saya mengatakan kita tidak simple begitu. Kalau gara-gara Daud punya istri lebih dari satu kemudian kita boleh poligami, apakah kita boleh membunuh orang karena Daud membunuh banyak sekali orang? Ya, Daud tidak boleh membangun bait suci karena Tuhan mengatakan tanganmu itu terlalu banyak darahnya. Jadi kadang-kadang kita abusive. Saya bilang di grup itu kadang-kadang kita terlalu abusive. Kita memakai ayat-ayat Alkitab untuk memenuhi selera kita, memenuhi apa yang kita inginkan. Ya, saudara. Nah, kita perlu untuk melihat kitab suci sebagai keseluruhan dan submit dan tunduk kepada kitab suci, bukan sebaliknya. Ya, orang Saduki menentukan, aku cuma mau Taurat dan cuma mau apa yang tertulis dan sisanya aku tidak mau. Kita tidak bisa seperti itu, ya. Kita perlu mendasarkan hidup kita pada keseluruhan kitab suci, apa yang diinspirasikan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak percaya kepada kebangkitan, ya, saudara. Barusan saya baca satu tulisan yang menarik sekali. Kalau seandainya, dan tulisan ini is very biblical dan muncul dari ayat Alkitab dari 1 Korintus. Kalau seandainya kita itu percaya bahwa hidup kita itu berakhir pada saat nafas kita itu berhenti di dunia ini, maka kita ini adalah orang yang paling sial. Pernah dengar itu ya? Paulus yang ngomong ya. Jadi kalau kita itu mengatakan bahwa hidup kita itu berakhir pada saat nafas kita itu berhenti di dunia ini dan kemudian nothing more, maka kita itu menjadi orang yang paling sial di dunia ini. Kalau pengharapan kita itu cuma sampai the end of our hope itu pada saat kita mati, maka kita menjadi orang yang paling sial. Tapi justru karena pengharapan kita di dalam Tuhan itu adalah pengharapan yang kekal. Setelah kita mati, ini untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ini ya, untuk orang-orang gereja, untuk the saints. Paulus suka mengatakan bahwa orang-orang gereja itu adalah orang-orang kudus, karena kita punya pengharapan bahwa setelah kita mati di dunia ini ada hidup yang kekal yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Nah, kuncinya ini ya, Yesus bilang, kita tidak terlalu berasa nih baca LAI. Yesus bilang, kamu baca nggak pada waktu Musa itu ada di semak duri, tadi yang kita baca itu ya. Dan Yahweh mengatakan, aku adalah Allah dari Abraham, Ishak dan Yakub, right? Make sense nggak buat kita? Nggak make sense ya, karena bahasa Indonesia. Jadi Yesus bilang sama orang-orang Saduki, pada waktu di semak duri, Yahweh memperkenalkan dirinya, I am the God of Abraham, of Jacob, and of Joseph ya. Abraham, Ishak dan Yakub, kelebihan satu. Ya. LAI tidak tahu, cuman saudara, pada waktu Musa ketemu dengan Yahweh di semak duri, Abraham sudah mati, Ishak sudah mati, Yakub sudah mati. Jadi harusnya Yahweh mengatakan, I was the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob. Tapi Yahweh bilang, I am the God, present tense, dari Abraham, Yakub, dan Ishak. Untuk mengatakan apa? Bahwa pada saat Yahweh ngomong sama Musa, Abraham, Yakub, dan Ishak, ini kok urutannya salah terus ya, Abraham, Ishak, dan Yakub, itu dia hidup. Karena kemudian Yesus mengatakan, bukankah aku itu Allah dari antara orang-orang hidup, bukan Allah dari orang-orang mati, of the living. Taunya dari mana? Dari tensesnya. I am the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob. Bukan I was. Pada waktu Tuhan memperkenalkan kepada Musa. Jadi dia bilang, you katanya suka baca Taurat yang tertulis, tapi kamu tidak baca sungguh-sungguh bahwa Yahweh, bahwa Tuhan yang kita sembah itu memperkenalkan dirinya sebagai I am, bukan I was. I am the God of Abraham, of Jacob, and of Isaac. Ya, saudara, saya percaya kita semua yang ada di ruangan ini percaya akan kebangkitan, tidak seperti orang Saduki. Kalau kita tidak percaya akan kebangkitan,
kita ini cuma kayak main drama aja di dunia ini, lahir nangis ya, sekolah kerja kemudian mengumpulkan duit capek, beli rumah, bina keluarga, punya anak, barangkali punya cucu, dan setelah itu kayak apa ya, kayak sesuatu yang nampaknya sia-sia begitu ya, tapi puji Tuhan karena di dalam Kristus Yesus ada pengharapan akan hidup yang kekal. Ya, jadi kalau saudara punya relatif yang sudah meninggal, misalnya saya punya orang tua yang sudah meninggal, ayah saya, ibu saya. Kalau Tuhan ngomong sama saya, I am the God of your father and your mother, bukan I was. Meskipun ayah saya dan ibu saya secara fisikal sudah mati, tapi mereka tidak mati. Kalau the best, salah satu komentar yang saya baca waktu menyiapkan khotbah ini mengatakan kematian itu bukan dari hidup jadi mati, tapi pindah alamat. Ya, karena kematian itu pindah alamat, tapi sebetulnya hidup terus gitu ya, cuman pindah alamat dari alamat di dunia ini ke alamat di dunia yang lain. Ya, yang ketiga, orang Saduki tidak percaya kepada hal-hal yang sifatnya supranatural. Nah, saudara, di dalam iman Kristen, sebenarnya bukan cuma dalam iman Kristen, di dalam including ajaran Islam, ya, saya tidak tahu kalau Buddha, ya, tidak terlalu tahu. Tapi kalau Islam, Kristen, gitu ya, itu apa yang terlihat, apa yang kita lihat dengan mata, apa yang kita dengarkan dengan telinga, apa yang kita bisa rasakan di dunia ini, itu ada. Jadi misalnya apa ya? Misalnya satu pasangan tiba-tiba bercerai. Kita lihat satu pasangan bercerai. Lalu kita analisa, ya, apa sebabnya, ya, panggil konselor, panggil psikolog, suruh analyze kenapa A dan B itu bercerai. Dan bilang mungkin pemicunya masalah ekonomi. Oh, bisa juga, bisa loh, ya, ini secara psikologi, wah, ekonomi. Oh, ini problemnya culture, ya, yang satu dari suku mana, yang satu dari suku mana. Oh, why not? Sangat bisa. Culture itu very important gitu ya. Mungkin bukan culture, ya culture, language gitu ya. Orang yang satu tidak bisa bahasa dari yang satunya, gimana bisa komunikasi kalau bahasanya tidak lancar? Bisa terjadi gitu ya. Ada yang lain lagi, oh mungkin tidak bisa punya anak. Jadi yang satu pengen sekali punya anak tapi tidak bisa punya anak, ya sudah cerai. Ya bisa terjadi. Kita tidak bisa sempit, semua bisa menyebabkan itu, ya. Nah, tapi dalam iman Kristen, apa yang bisa kita lihat dengan mata, apa yang kita bisa analyze itu semuanya, itu ada peperangan di dunia roh, gitu ya. Ada alam roh yang tidak kelihatan di sana. Thank you. Jadi di balik semua keputusan yang kita bisa lihat, gitu ya, di balik semua hal yang kita bisa rasakan, yang kita bisa dengar itu, ada apa yang kita sebut dengan peperangan rohani, ya, di alam roh. Jadi ada malaikat itu baiknya, tapi ada juga demonic power itu negatifnya, ya, perang, ya. Nah, kalau demonic powernya menang, ini saya ngomong on the average cases, kalau demonic powernya menang, kalau dalam cerita divorce tadi, divorce-nya happen. Tapi kalau kekuatan yang baik itu yang menang misalnya, maka dengan Tuhan mengatakan aku membenci perceraian, dan tidak terjadi. Itu kalau kita ngomong simplistiknya, saya tidak bisa detail karena saya bilang itu case by case. Tapi overall ada sesuatu di dunia alam roh itu yang bekerja. Ya, kita tiap pagi misalnya berangkat ke kantor kerja, kemudian pulang, saya melayani dan segala macam, itu yang kelihatan. Tapi ada sesuatu, itu sebabnya orang-orang Kristen berdoa. Ya, kalau semua itu bisa terjadi, terjadi dengan kekuatan kita sendiri, tanpa sesuatu yang supranatural, barangkali kita tidak perlu berdoa minta pertolongan Tuhan.
Barangkali kita tidak perlu berdoa minta kesembuhan orang sakit. Barangkali kita tidak perlu berdoa untuk supaya satu keluarga yang konflik itu bisa dipulihkan atau dikuatkan. Mungkin kita tidak perlu berdoa untuk itu. Tapi karena kita percaya ada sesuatu yang supranatural yang tidak bisa dijelaskan oleh manusia, yang bisa memulihkan, yang bisa memenangkan pertempuran, nah, maka di situ iman Kristen menjadi Allah. Jadi kita bisa punya harapan yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, itu 3 hal saudara ya. Jadi itu bagian yang pertama saya ingin mengatakan kepada kita untuk kita hidup supaya semakin setia kepada firman Tuhan, itu yang nomor 1, supaya kita tidak milih-milih firman Tuhan begitu ya, tapi supaya hidup kita didirect oleh firman Tuhan. Dan yang kedua saya ingin memberitakan kabar baik bahwa setiap orang percaya Yesus punya pengharapan hidup yang kekal. Dan yang ketiga saya mengatakan bahwa di dalam hidup bersama dengan Yesus itu ada kekuatan supranatural begitu ya, yang bisa memulihkan hidup kita, yang bisa memberkati hidup kita, yang bisa empowering hidup kita. Nah, saudara, bagian yang kedua ya mengenai kasih, saya akan bacakan cepat saja. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu. Kalau di dalam Injil Matius dikatakan ahli Taurat ini tahu bahwa Yesus berhasil, kita bahasa Indonesia pakai kata ini, membungkam. Ya, menarik. Jadi kita bahasa Indonesia membungkam artinya apa? Yesus berhasil memenangkan perdebatan melawan orang Saduki, gitu ya. Datang dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini hanya ada di Markus. Ya, Tuhan itu Esa. Di Lukas dan Matius tidak ada. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Markus ini unik saudara ya. Di dalam Injil Matius dan Injil Lukas ini beda-beda. Tapi dalam Injil Matius dan Injil Lukas, orang yang bertanya kepada Yesus itu digambarkan sebagai orang yang negatif, yang datang kepada Yesus untuk mencobai Yesus. Ya, jadi mencobainya bagaimana? Dengan bertanya, hukum apa yang paling utama? Ya, di Matius is as simple as that, cuman question itu aja. Di dalam Injil Lukas, pertanyaan ini diungkapkan sebelum kisah orang Samaritan yang baik hati. Ya, orangnya datang untuk mencoba Yesus, tanya apa hukum yang paling utama. Setelah Yesus menjawab, dia tanya lagi. Dan dikatakan oleh Injil Lukas untuk membenarkan dirinya, dia bertanya, siapakah sesamaku manusia? Jadi dalam Injil Lukas dan Injil Matius, orang yang bertanya itu digambarkan sebagai figur yang negatif yang ingin menjebak Tuhan Yesus. Tapi dalam Injil Markus, not too bad. Kamu tidak jauh dari kerajaan Allah. Jawabanmu benar sekali, kata Tuhan Yesus. Ya, kamu betapa bijaksananya orang ini. Ya, jadi dalam Injil Markus orang yang tanya ini lebih positif lah. Ya, jadi orang yang bukan orang yang sepenuhnya negatif. Ya. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan, ya. Paling gampang 3 kan, ya. Pertanyaan pertama, betul enggak ada perintah supaya kita belajar juga untuk mengasihi diri sendiri? Betul enggak? Betul ya. Saya pernah dengar satu ceramah, ya, satu ceramah Kristen waktu saya mahasiswa.
Ini yang khotbah bukan orang sesat lah, orang yang sudah cukup banyak khotbah. Dia bilang begini, kita harus belajar untuk mengasihi diri sendiri. Karena apa? Kalau kita tidak belajar mengasihi diri sendiri, mana bisa kita mengaplikasikan firman ini untuk mengasihi orang lain. Tapi itu saya dengar waktu saya mahasiswa ya, 30 tahun yang lalu. Nah, barusan saya dengar khotbah, salah katanya, salah. Ya, kita tidak perlu belajar untuk mengasihi diri. Saya tidak bilang mana yang betul, mana yang salah. Cuman ini kita refleksi bersama-sama, kita belajar bersama-sama. Karena apa? Karena manusia itu naturally itu mengasihi diri sendiri. Naturally. Mau belajar dari siapa lagi? Kalau kita mau mengasihi diri sendiri, yaitu the human being. Setiap kita itu, siapapun kita itu, kita akan cenderung mengasihi diri sendiri. Even though kalau itu kelihatannya kita mengasihi orang lain, itu di bawahnya itu ya, itu kalau aspal yang kita lihat di jalanan itu aspal yang mulus itu bawahnya berlapis-lapis, ada kerikilnya, ada apanya gitu ya, ada apa yang paling bawah itu apa gitu ya. Nah, sekarang di bawahnya itu adalah mengasihi diri sendiri, itu alasan pertama. Jadi orang tidak perlu diajarin untuk mengasihi diri sendiri. Naturally we love ourselves. Nomor 2, wah ini yang bikin saya kaget ya, tahu nggak? Semakin kita mengasihi diri sendiri, semakin sulit kita mengaplikasikan firman Tuhan ini. Misalnya, Bapak Ibu ulang tahun, ya, terus mau ngasih kado diri sendiri. Ya silakan orang lain kasih kado, mau ngasih kado. Terus Bapak Ibu bilang, ini karena ulang tahun saya mau spend money $100 for my dinner. Saya mau spoil myself, mau memanjakan diri saya sendiri dengan $100 for dinner, for myself. Ya, saya mau habiskan itu. Saya mau ke restoran yang enak, yang full service, makan enak, minum enak, dari appetizer sampai dessert. Oke, silakan aja kalau punya duit ya kan. Artinya apa? Nanti kalau istrimu ulang tahun ya, atau teman ulang tahun, anakmu ulang tahun, mau mengasihi dia seperti kau mengasihi dirimu sendiri, kasih duit $100, tuh makan malam tuh $100. Ya itu contoh ya. Nah, kalau saudara misalnya mengatakan, wah kalau di restoran yang mahal gitu ya, saya mau treat myself gitu. Ini katakanlah saudara punya duit $500 dinner for myself gitu. Wah udah nggak tahu itu makanan kelas Wahid barangkali itu ya, anggur yang paling mahal yang umurnya barangkali 50 tahun gitu ya. Saudara makan. That if you want to love others as you love yourself. Ada teman baik ulang tahun, nggak usah teman yang nggak baik lah, teman baik, sahabat atau istri atau suami atau anak yang dikasih ulang tahun. Will you give him or her $500 for dinner? Makin sulit. Kalau saudara menghargai ulang tahun saudara $1.000, makin susah lagi. Jadi semakin saudara mengasihi dirimu sendiri, mengasihi diriku sendiri, semakin sulit kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri. Kalau saya pikir-pikir, ini khotbah yang baru saya dengerin dengan khotbah yang dulu saya mahasiswa agak pertentangan ya. Kalau yang mahasiswa, kalau kita tidak belajar mengasihi diri sendiri, kita tidak bisa mengasihi orang lain. Khotbah yang barusan saya dengar, kalau kamu semakin mengasihi dirimu sendiri, kamu akan semakin susah mengasihi orang lain seperti engkau mengasihi dirimu sendiri untuk mengerjakan ini. Ya, itu yang pertama. Poinnya apa? Nggak ada poinnya ya. Poinnya adalah kita itu dilahirkan naturally mengasihi diri sendiri. Dan perhatikan, saya tidak bilang supaya kita itu terus mengabaikan diri sendiri dan hidup saya enaknya, bukan itu. Tapi saya mau memberikan warning hari ini bahwa kalau kita itu semakin mengasihi diri sendiri, maka kita akan semakin sulit untuk mengerjakan perintah ini. Ya, yang kedua, orang ini mengatakan bahwa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dengan segenap dan seterusnya, segenap itu lebih penting dari korban bakaran dan korban persembahan. Betul nggak? Ini kan Valentine kan? Ada yang bilang, salah satu kutipan yang populer, to love is to give. Ya, betul nggak? To love is to give, gitu ya. Jadi kalau kita itu mengasihi, kita memberi, itu ungkapan yang paling real, gitu ya.
To love is to sacrifice. If you love God, then you sacrifice something. Biblical enggak? Very biblical. Saya sudah mengatakan berkali-kali dalam perjanjian lama, orang tidak datang ke bait Allah dengan tangan kosong. Dia datang ke bait Allah dengan sacrifice. Itu sebabnya di depan bait Allah banyak orang jualan merpati, jualan domba. Sebabnya apa? Kalau orang datang ke bait Allah buru-buru, lupa bawa persembahan, di depan masih ada warung-warung. Silakan beli merpati, silakan beli domba, beli lembu untuk dibawa masuk ke dalam bait Allah, dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi, to love God is to give something. To love God is to sacrifice, gitu ya. Tapi saudara-saudara, orang Yahudi ini, ahli Taurat mengatakan bahwa mengasihi Tuhan dengan segenap akal, dengan segenap yang lain-lainnya semuanya itu adalah lebih penting dari korban. Maksudnya apa? Apakah kita harus berhenti mempersembahkan korban kepada Tuhan kalau kita perjanjian lama? Apakah kita harus berhenti memberi? Yang penting aku ngomong sama suamiku, sama istriku, sama anakku, I love you. Ya, kalau orang bilang sekarang tuh omong doang. Buktinya mana ya? I love you, buktinya mana gitu kan? Lalu gimana nih untuk reconcile ayat seperti ini? Mas saudara, beberapa hari yang lalu dalam devosi saya katakan dalam Keluaran 23 itu kriteria binatang yang harus dikorbankan itu jelas sekali. Ya, binatangnya harus apa, harus seperti apa. Binatang yang masih nyusu sama induknya nggak boleh dikorbankan kepada Tuhan. Salah itu, ya. Pikir-pikir kenapa ya? Apa kejem gitu ya, kejem sama induknya. Ini lagi nyusu kok diambil dipersembahkan, ya. Baca-baca buku tafsiran, kalau binatang masih nyusu induknya masih kecil ya, dijual masih murah ya, mesti yang diberikan yang terbaik, yang yang size-nya itu ideal ya, the best gitu ya. Kadang-kadang kita pikir yang kecil-kecil aja kan yang dikasih Tuhan dah. Kalau yang gede sayang ya buat kita sendiri aja, repot ya. Nah saudara, semua yang dipersembahkan kepada Yahweh itu kalau menurut Keluaran 23 itu ada quality controlnya, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu dan seterusnya. Tapi still, ya itu cara Tuhan mengajar orang Israel supaya mereka itu punya hati untuk memberikan apa yang terbaik kepada Tuhan. Ya, jadi tetap nggak harus mempersembahkan, tetap. Apakah peraturannya berubah? Tidak berubah, tetapi itu adalah cara Tuhan untuk mengajar orang Israel mau mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, nah sekarang hidup kita. Kalau persembahan korban dalam perjanjian lama dianggap sekarang ini persembahan dalam kayak di gereja gini, atau nggak usah di gereja lah, memberikan uang kepada fakir miskin atau kepada sosial aksi sosial gitu ya, kepada orang yang membutuhkan. Masih penting nggak? Ya masih penting. Tapi saudara, it's not the amount atau bukan jumlahnya atau bukan apa barangnya, tapi bagaimana hati kita itu mempersembahkannya. Apakah itu dipersembahkan karena kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan dan seterusnya. Kalau itu iya, maka Tuhan akan mengatakan, kamu tidak jauh dari kerajaan surga. Ya kita semua barangkali yang sudah percaya Yesus ada dalam kerajaan surga. Tapi kepada orang itu, kepada ahli Taurat itu, kamu tidak jauh dari kerajaan surga. Kamu close enough. The way you think, the way you understand the law of love is good enough, kata Tuhan Yesus. Ya, itu yang kedua. Jadi give. Ya, without giving, loving is questionable. Tanpa memberi, loving itu dipertanyakan ya, apa buktinya gitu ya. Tetapi yang penting bukan bendanya, tapi your heart, gitu ya. Apakah benda itu atau bukan, tapi benda yang kau berikan itu menggambarkan situasi hatimu di dalam mengasihi. Yang terakhir, pertanyaan dari dari ahli Taurat ini adalah hukum yang terutama, ya. Dan jawabannya adalah kasih, love. Ya. Saya berpikir-pikir,
Di dalam otak kita, hukum atau law dan love, meskipun sama-sama dimulai dengan L, itu sesuatu yang kayaknya berseberangan, ya, kayaknya berseberangan, sepintas gitu, ya. Kalau kamu taat kepada hukum, ya, ini pikiran kita, ya, taat kepada hukum. Kalau kamu melanggar lampu lalu lintas, ya kamu harus ditilang, ya. Tapi kita mengenal yang namanya love, and to love is to forgive. Lalu kita approach Pak Polisi, forgive me, gitu ya. Ya, forgive me, ya. Loh kan, apalagi kalau Pak Polisinya teman gereja misalnya. Loh, Pak Polisi kan kemarin khotbah itu Pak Heri bilang, you have to love, ya, kamu harus mengasihi. Pak Polisinya bingung, ya, hukumnya mengatakan kalau kamu melanggar lampu merah kamu harus diberikan kartu tilang, tiket tilang, harus bayar, ya. Tapi ada love, gitu ya. Nah, saya tidak mau mempertentangkan antara law dan love. Tapi yang menarik, saudara, ya, ini kita bicara soal bukan the Canadian law, bukan Indonesian law, bukan the American law, tapi the law of the kingdom of God. And you know what? Ya, love adalah sesuatu yang governing the law of the kingdom of God, which is interesting. Ya, jadi yang menjadi hukum yang paling utama di dalam kingdom of God itu adalah kasih. Jangan salah mengerti loh, ya. Jangan pakai perumpamaan Pak Polisi tadi. Oh, kalau ini dalam kingdom of God, ya, kamu bisa melanggar segala sesuatu, kamu bisa menerobos lampu merah, kamu bisa parkir sembarangan, kamu bisa berbuat seenaknya. No, bukan itu, ya, bukan itu maksudnya, gitu ya. Tetapi the top, kalau kita mau tahu yang paling tinggi, the highest law in the kingdom of God adalah love. Boleh enggak orang berdosa? Tidak boleh, tapi semua orang berdosa, kan? Semua orang berdosa. Bagaimana mengatasinya? Problem dosa, love, terlalu besar, terlalu mahal, darahmu Tuhan Yesus dan segala macam. Ya, saya tidak mengatakan berdosa aja terus, ada darah Yesus. Nah, itu salah, ya. Berdosa aja terus. Silakan terus melanggar peraturan lalu lintas, ada darah Yesus sudah dicurahkan. Bukan itu. Tapi tanpa darah Yesus, tidak ada yang bisa diselesaikan. That's the highest law in the kingdom of God. Jadi saudara, hari ini kita dipanggil untuk bersyukur, ya. Kenapa kita bisa mengasihi orang seperti kita mengasihi diri sendiri? Kenapa kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal pikiran kita? Karena pertama kali Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu. Ya, amin saudara, ya. Jadi saya mau akhiri, saudara, khotbah saya cepat 5 menit supaya kita ingat nomor 1 mengenai orang Saduki. Kita dinasihatkan untuk mendasarkan iman Kristen kita kepada kitab suci, kepada semua yang difirmankan Tuhan, tidak abusif dan memperawat kitab suci, tapi kita hidup menurut tuntunan kitab suci. Yang kedua, kita diberikan kabar baik bahwa setiap kita punya pengharapan akan hidup yang kekal. Hidup kita tidak berhenti pada saat kita masuk peti dan ke liang kubur, tapi kita punya pengharapan akan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kita juga diberi pengharapan selama hidup di dunia ini ada kuasa supranatural yang tidak bisa dijelaskan oleh manusia, tapi Tuhan itu bekerja. Tuhan itu bekerja. Oleh sebabnya hidup kita bukan hanya dijanjikan soal surga, tapi kita juga bisa menikmati mujizat dan hal-hal yang luar biasa selama hidup di dunia ini. Mengenai kasih, ya, tidak ada perintah hari ini, ya. Tidak ada perintah untuk belajar mengasihi diri sendiri, ya. Yang ada adalah bagaimana kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri. Hati-hati, ya. Saya tidak melarang kita mengasihi diri sendiri, tapi semakin hebat kita mengasihi diri sendiri, semakin sulit kita mengaplikasikan perintah Tuhan di dalam Markus pasal ke-12 ini. Kemudian yang kedua, to love is to give, to love is to sacrifice. Yes, continue to doing it, ya. Tapi apa yang kita berikan, apa yang kita persembahkan itu hanyalah gambaran atau ada untuk menggambarkan
isi hati kita. Jadi tidak ada mana yang lebih penting, mana yang kurang penting, tapi saudara-saudara adalah penting untuk melihat hati yang mengasihi daripada sekedar benda-benda yang dipersembahkan. Dan yang terakhir, in the kingdom of God, di dalam kerajaan Allah di mana kita ini adalah anggota-anggotanya. The highest law that govern, hukum yang paling utama yang memerintah adalah hukum kasih. Dan itu adalah dasar dari the kingdom of God. Ya, tidak ada problem yang bisa selesai tanpa darah Yesus, tanpa pengorbanan Yesus di kayu salib. Haleluya. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa dan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah pada sore hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan Yesus. The highest law that govern the kingdom of God. The highest law that govern the church, the highest law that govern the family is love. Adalah kasih. Tanpa kasih, tidak ada problem yang bisa diselesaikan. Tidak ada masalah yang bisa diatasi. Tidak ada luka yang bisa disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau yang mulai, yang lebih dulu mengasihi kami. Sehingga kami bisa mengasihi Engkau dan bisa mengasihi sama kami. Terima kasih Tuhan Yesus kalau di hari-hari ini kami diingatkan kembali akan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang suci, kasih-Mu yang murni, kasih-Mu yang murni. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan, supaya kami tidak terjebak hidup seperti orang-orang Saduki. Kami mau Tuhan mentaati firman Tuhan, kami mau untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami tidak mau memperalat firman Tuhan supaya membenarkan pemikiran kami, membenarkan perbuatan kami, membenarkan keputusan kami. Kami tidak mau seperti itu Tuhan. Kami justru mau dikoreksi, dibentuk, di-shape oleh firman-Mu Tuhan, supaya hidup kami ini semakin berkenan kepada Tuhan. Kami juga mau percaya Tuhan, percaya penuh, tidak mau seperti orang Saduki. Percaya penuh Tuhan bahwa ada kekuatan supranatural di mana Tuhan bisa menolong, di mana Tuhan bisa bertindak bahkan ketika kami tidak sanggup melakukan apa-apa. Dan kami juga mau bersyukur Tuhan, tidak sama seperti dengan orang Saduki. Kami mau bersyukur Tuhan karena ada pengharapan yang pasti akan hidup yang kekal bagi kami yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk segenap jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan, kasih-Mu boleh memerintah hidup kami. Memerintah hidup keluarga kami. Kami berdoa Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, supaya hidup kami terlihat berbeda. Supaya hidup kami terlihat berbeda. Yaitu ketika kasih Tuhan menjadi hukum yang paling utama yang memerintah hidup kami. Biar kasih Tuhan memerintah hidup kami, hidup keluarga kami, dan hidup dari Houseful Nation di Calgary. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan persekutuan di dalam Roh Kudus boleh menyertai hidup kita dari sekarang ini sampai nanti Tuhan datang kembali. Amin. Haleluya. Sampai bertemu minggu depan, ibadah selesai.